Perubahan semacam ini juga membuat alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Kekuatan rohnya telah mencapai tingkat Master Pil tingkat surga, dan dia sejak awal. Keputusan abadi yang ditinggalkan oleh Great Sein begitu kuat sehingga kekuatan rohnya dekat dengan Master Pil suci. Namun, bahkan kekuatan roh yang begitu kuat tidak bisa masuk jauh ke dalam air yang dalam ini. Tampaknya ada banyak rahasia yang tersembunyi di bawah. Setelah tidak bisa masuk lebih dalam, Qin Yichen menghela nafas dan hanya bisa menarik spirit power, untuk sementara menolak gagasan itu. Saat ini, yang terpenting adalah menyerap energi di sini terlebih dahulu. Segera, Qin Yichen duduk bersila di air yang dalam. Begitu tubuh tertinggi bergerak, kekuatan devouring menyebar. Hai, dengan munculnya kekuatan devouring, jejak energi putih susu, antar jemput cepat, terus-menerus disuntikkan ke tubuh Qin Yichen. Dengan masuknya energi ini, Qin Yichen samar-samar merasa bahwa kerangka, otot, dan sel-sel tubuhnya di dalam tubuh mengeluarkan suara yang mendesak, dan perasaan itu seolah-olah dia telah menemukan makanan yang sangat diperlukan. Selain itu, Qin Yichen dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya yang sombong memiliki perasaan samar menjadi lebih kuat. Dengan penyerapan Qin Yichen, riak beredar di perairan dalam di sekitarnya. Riak-riak ini menyebar dengan sangat cepat, tetapi untuk sesaat, riak-riak itu menyelimutinya. Dan di sisi kedua, disitulah Jinran dan Yunjun terserap. Namun, jangkauan yang mereka serap hampir 2 kali lipat dari Qin Yichen, dan ada kisaran ukuran 20 zang. Ketika riak di sekitar Qin Yichen menyentuh riak di area Yunjun, yang terakhir hanya melirik Qin Yichen sedikit, dan tidak mengecualikannya, dan bahkan membiarkan riak semacam itu menyebar. Namun, di sisi lain, ketika Qin Yichen menyadari gerakan itu, Jinran mendengus dingin, dan isapan besar beredar, memeras jenis hisap dari Qin Yichen, menolak untuk menyerah 1 inci pun. Ini benar-benar pelit. Qin Yichen juga memperhatikan pemandangan ini. Dia menggelengkan kepala dan tidak bermaksud untuk mengambilnya. Bahkan jika dia dengan sengaja menyerahkan beberapa tempat, area di mana Yunjun berada, Qin Yichen hanya menempati sekitar 1 zang dan berhenti. Tidak ada yang namanya 1 inci. Di bawah penyerapan ini, Qin Yichen juga merasa bahwa kecepatan tubuhnya menjadi lebih kuat secara bertahap menjadi lebih lambat. Jelas sekali, air yang dalam ini telah mencapai batas tempering tubuhnya yang berdaging. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak terlalu kecewa. Tubuh fisiknya sudah cukup untuk bersaing dengan pembangkit tenaga suci biasa, dan bisa mendapatkan peningkatan di sini sudah merupakan kejutan yang tak terduga baginya. Namun, meskipun efek pengerasan tubuh fisiknya telah menjadi minimal, Qin Yichen masih merasa otot dan sel-selnya di dalam tubuh, seolah tidak ada habisnya, masih menyerap jenis energi putih susu. Ayo segera serap. Qin Yichen merasa bahwa nafas Jinran perlahan-lahan keluar dari sisinya. Jelas, cederanya berangsur-angsur pulih. Setelah yang terakhir mendapatkan kembali kekuatannya, saya khawatir dia tidak akan membiarkan ini terus berlanjut dan membiarkannya terus menyerapnya. Memikirkan hal ini, Qin Yichen bingung, dan kekuatan melahap di dalam tubuh menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, kecepatan penyerapan juga meningkat pesat. Namun, karena semakin banyak energi yang dikonsumsi, Qin Yichen menemukan dengan takjub bahwa ada banyak energi, dan begitu dia memasuki tubuhnya, itu menghilang secara aneh. Bahkan jika dia mencari di tubuh, dia tidak menemukan energi putih susu yang menghilang. Sepertinya energi ini telah menguap dari udara tipis. Jangan mencarinya. Energi di dalam air yang dalam ini bukan untukmu untuk meningkatkan kekuatanmu. Tetapi ketika kamu dipromosikan ke tingkat suci, itu akan keluar secara alami, dan kemudian akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tahan waktu dan serap lebih banyak poin. Ini juga akan berdampak baik bagi Anda. Juga, berhati-hatilah dengan Jinran. Dalam keraguan Qin Yichen, suara dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Namun, setelah mendengarnya, Qin Yichen menemukan bahwa suara dingin itu sepertinya dipenuhi dengan kecemasan. Namun, Qin Yichen tidak berpikir terlalu banyak, hanya menganggap ini sebagai niat Yunjun untuk membayar dirinya sendiri karena telah menyelamatkan mereka bertiga. Segera, dia dengan cepat memusatkan pikirannya, tidak lagi terganggu, dan menyerap air yang dalam. Dalam energi. Ketika Qin Yichen menyerapnya, mata tertutup Jinran tiba-tiba terbuka ke samping, dan di matanya, ada gelombang dingin yang dalam. Saat Jinran membuka matanya, Qin Yichen menyadarinya, tapi dia tidak menunjukkan apapun. Dia masih menyerap energi dalam jarak 10 zang atau lebih, tidak sama sekali, kinerja yang aneh. Qin Yichen tahu bahwa dengan temperamen Jinran, setelah dia menjaganya, dia tidak akan pernah melihatnya menikmati energi di dalamnya. Dan semua ini, seperti yang diharapkan oleh Qin Yichen, dengan pemulihan Jinran, tiba-tiba terjadi perubahan pada air yang semula tenang, dan perubahan ini terjadi dengan sangat cepat kecepatan meningkat. Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, melihat posisi Jinran di samping, hanya untuk melihat bahwa air yang dalam di daerah di mana yang terakhir berada muncul dengan keras. Tidak bisa menahannya? Mata Qin Yichen menyipit sejenak, dia bisa merasakan energi yang sangat kuat dari gelombang air yang dalam. Jelas,
Jinran segera membidiknya ketika dia memulihkan kekuatannya. Oh lala! Di bawah tatapan Qin Yichen, di air yang dalam di sisinya, gelombang besar tiba-tiba muncul. Dan di atas gelombang itu, Jinran menginjak ombak, sepasang mata dingin dipenuhi ganas, menatap Qin Yichen. Perubahan ini juga menarik perhatian Yunjun. Segera, daimeinya sedikit mengernyit, dan dia membuka mata indahnya dengan ketidakpuasan. Yunjun, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, dan aku tidak akan menyentuh areamu. Jika Anda khawatir tentang tembakan Yunjun, Jinran juga berteriak, ini adalah dendam pribadi saya dengan orang malang yang tidak tahu berterima kasih ini. Jangan datang ke air berlumpur ini. Setelah mendengar ini, ada beberapa perubahan ekspresi di wajah cantik dingin Yunjun. Lagi pula, Qin Yichen menyelamatkan Yunyin dan Yunlan. Saat ini, jika dia duduk diam dan mengabaikannya, akan ada kesedihan di hatinya. Tidak apa-apa, biarkan dia datang. Aku punya caraku sendiri. Namun, tepat sebelum Yunjun ragu-ragu, suara samar Qin Yichen tiba-tiba masuk ke telinganya, membiarkan asal sejatinya, yang awalnya dia sebutkan, diam-diam terpancar. Kamu bajingan tanpa pamrih. Jika aku tidak mengasihani kamu, kamu akan mati di tangan Zhao Suetu. Sekarang, kamu berani mengambil 1 inci. Jinran mencibir, menginjak kakinya. Lebih dari 10 kolom air besar meledak, dengan ombak yang ganas, membombardir Qin Yichen dengan ganas.